Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan dan hari ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan beserta amalan-amalan ibadah yang lain, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Bulan Ramadan atau disebut dengan bulan puasa adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin yang beriman di seluruh penjuru dunia. Bulan Ramadan atau bulan puasa ini akan membentuk beberapa sikap bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Paling tidak secara garis besar ada 3 sikap orang-orang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bahagia, yang kedua biasa-biasa saja, dan yang ketiga adalah merasa susah. Yang pertama adalah orang yang merasa bahagia. Orang yang merasa bahagia ataupun orang yang gembira ketika datang bulan suci Ramadan adalah orang yang meyakini bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan berkah dan bulan dilipat gandakan berbagai macam amal kebaikan kita. Amal sunnah dibalas dengan amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan 100 sampai 700 kali kebaikan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang gembira menyambut kedatangan Ramadan, ia tahu dan yakin bahwa selepas nanti bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gelar bagi orang-orang yang beriman dan mampu melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dengan maksimal dengan berbagai macam amal ibadahnya, yakni gelar takwa bagi orang-orang yang menjalankannya. Maka dari itu, bagaimana tidak akan gembira orang-orang yang beriman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan dalam salah satu hadisnya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yakni bulan yang diberkahi." Sehingga kita pun sering menyebut dengan bulan penuh berkah. Berkah di dalam segala-galanya, berkah amal ibadahnya, berkah makanannya, dan lain sebagainya. Apa itu yang disebut dengan berkah? Para ulama menyebutkan az-ziyadatu fil khair, berkah itu tambah-tambah di dalam kebaikannya. Jika seandainya kemarin kita tidak pernah tadarus Al-Quran, tidak pernah hatam Al-Quran 1 bulan, sekarang kita tadarus dan hafal Al-Quran, hatam Al-Quran 1 bulan, maka itu disebut dengan berkah. Kemarin kita tidak sholat berjamaah, sekarang rajin sholat berjamaah. Kemarin kita tidak berinfak dan bersedekah di setiap malamnya, sekarang kita rajin berinfak dan bersedekah di setiap malamnya. Kemarin kita tidak memberi makan kepada orang-orang lain, maka sekarang kita memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa. Itu pun adalah berkah di dalam kehidupannya, berkah amalnya, dan lain sebagainya. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian melakukan saum di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa tuglaku fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Maknanya berbagai macam amal kebaikan kita bisa berpotensi memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk diri kita beramal ibadah di bulan suci Ramadan yang bisa menyebabkan kita mudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditutupnya pintu neraka, berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan suci Ramadan potensinya sangat kecil karena takut puasanya batal, takut pahala puasanya hilang, sehingga kita pun sedikit potensinya untuk melakukan berbagai macam kejahatan, perbuatan dosa di bulan suci Ramadan. Watughallu fihi syayatin, kemudian setan-setan diikat. Nah, bulan Ramadan itu bagaimana orang beriman tidak akan bergembira karena setan pun diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Coba kita bisa bayangkan, ada 1 malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan, yang usia kita pun belum tentu sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Akan tetapi kalau kita bertemu dengan malam Qadar tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, beribadah di dalamnya, maka kebaikan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tentu malam Lailatul Qadar akan diraih, akan didapat
oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Para ulama menyebutkan malam Lailatul Qadar itu nanti bisa didapat di malam-malam terakhir, 10 terakhir, terlebih di malam-malam ganjil. Maka sibukkan ibadah di malam-malam terakhir, di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bukannya kita sibuk cari baju lebaran, sibuk cari tiket buat pulang kampung, sibuk cari kue, bukan. Itu juga dapat malam, tapi bukan malam Lailatul Qadar. Mereka malah dapat malam Lailatul Qadar, keder di mall, keder di pasar, keder di terminal, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang beriman akan gembira dengan adanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qul fi fadlillahi wa birahmatih, katakanlah semua itu adalah karunia dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka itulah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian yang kedua, sikap orang yang kedua menghadapi bulan suci Ramadan adalah orang yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja, yakni orang yang tidak terpengaruh dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mau datang atau tidak datang, bulan suci Ramadan tidak mempengaruhi kualitas ibadah dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Puasa hanya sekedar puasa, sholat hanya sekedar sholat, dan lain sebagainya. Tidak ada nilai plusnya karena mereka menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Kemudian sikap yang ketiga, yang ini adalah yang bahaya, sikap yang susah ketika datang bulan suci Ramadan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu disusahkan ketika bulan suci Ramadan datang terhadap diri kita, kecuali bagi orang-orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi orang-orang penyedia perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, tentu mereka akan merasa susah, usahanya tidak akan menghasilkan apa-apa, banyak pelarangan baik dari masyarakat, pemerintah, aparatur negara, dan lain sebagainya. Ketika datang bulan suci Ramadan, mereka akan kesusahan ketika datang bulan suci Ramadan karena mereka gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang gembira dan bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tentu dengan saum yang sempurna ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sehingga kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan menjelma menjadi orang-orang yang bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.